Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan informasi yang akan kita bagikan kali ini akan melengkapi rasa penasaran kalian tentang mobil SUV baru yang telah diperkenalkan oleh Mitsubishi beberapa jam yang lalu. The new SUV atau XF-C konsep sebelumnya kali ini benar-benar ditunjukkan ke semua orang di seluruh dunia. Launching perdananya dilakukan di Indonesia. The new SUV Mitsubishi ini akan menjadi pesaing berat Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross, lalu kemudian Honda HR-V atau mobil-mobil SUV crossover lainnya. Nah, mobil ini itu identik dengan mobil konsepnya yang selama ini banyak berkeliaran di media sosial, bahkan termasuk di jalanan pada saat dilakukan pengetesan. Dan ini harusnya menjawab keinginan orang-orang pada saat mobil ini diperkenalkan pertama kali sebagai mobil konsep. Flashback ke Mitsubishi XM konsep yang menjadi cikal bakal daripada Mitsubishi Xpander. Si XF-C konsep ini harusnya meraih sukses yang sama kurang lebih dengan Mitsubishi Xpander. Nah, apa yang menarik daripada si Mitsubishi XF-C konsep atau the new SUV yang digambarkan sebagai huruf X besar oleh Mitsubishi, yang menarik adalah yang pertama, mobil ini hadir dengan ground clearance yang bahkan lebih tinggi kurang lebih daripada si Mitsubishi Xpander Cross. Selama ini Xpander Cross menjadi low SUV yang paling tinggi di kelasnya, mobil ini kemungkinan akan mendapatkan ground clearance di angka 222 mm. Itu sangat amat tinggi. Itu mendukung mode berkendara mobil ini, yang mobil ini dilengkapi dengan 4 mode berkendara. Mode berkendara normal, lalu kemudian wet atau basah. Ya setidaknya bisalah untuk menerjang sedikit genangan air atau ya banjir kecil-kecil, aman lah sama mobil ini. Yang kedua, mode berkendara, yang ketiga selain wet dan normal, yang ketiga adalah mud atau main lumpur. Ya mobil ini bisalah little main lumpur. Dan yang keempat adalah gravel atau main-main pasir ya. Ini sama seperti yang kita bahas kemarin pada saat kita semacam podcast dengan salah satu influencer yang ada di Makassar, yaitu Adi Basto. Nah, mobil ini dengan 4 mode berkendara yang disiapkan di mobil ini sangat sesuai dengan kontur atau kondisi alam Indonesia yang sedikit-sedikit hujan, lalu kemudian jalannya kadang-kadang kita ketemu jalanan yang berkerikil, atau yang selanjutnya adalah kadang kita ketemu jalanan yang berlumpur, dan ya kebanyakan juga jalanannya kondisi aspal yang normal. So, ini harusnya menjawab seluruh kondisi yang akan dilalui oleh mobil ini. Tentunya ini top marko top. Dari sisi desain, kita balik lagi. Dari sisi desain mobil ini identik 90% dengan versi konsepnya. Dan pada saat awal dipublish sebagai mobil konsep itu banyak sekali tanggapan positif yang hadir, baik dari netizen maupun mereka-mereka yang hadir pada saat itu, pada saat dilakukan atau diperkenalkan mobil konsepnya pada saat pameran. Dan memang mobil ini itu menjadi trendsetter pada saat itu sebagai SUV crossover yang gagah dengan desain yang anti-mainstream dan futuristis. Tentu menjadi sesuatu hal yang diharapkan dan sekarang diwujudkan sebagai sebuah kenyataan oleh Mitsubishi. Nah, di bagian lampu depannya itu menggunakan lampu depan dengan DRL yang begitu besar sebagai lampu yang dikenal sebagai T-shape, dan di bagian tengahnya jadikan dia huruf T. Di bagian tengahnya ini, di situ kurang lebih ada 2 lampu proyektor yang disematkan di mobil ini. Lalu kemudian di bagian bawah dagunya yang tadinya semacam kayak fog lamp yang besar sekali, bentuknya melingkar, ini dibikin fog lamp yang rada kecil, ya semacam common parts dengan yang ada di Mitsubishi Xpander Cross, kurang lebih
sih kayak gitu, tapi kita belum lihat versi productionnya secara kasat mata di depan kita, jadi belum bisa membandingkan, hanya melihat gambarnya aja. Tapi itu juga membuat mobil ini jadi kelihatan lebih keren. Untuk bagian grillnya dibuat dengan bentukan yang berbeda. Beda dengan Mitsubishi Pajero Sport, beda dengan Xpander Cross, Mitsubishi Xpander, bahkan beda dengan all new Mitsubishi Triton yang udah launching dulu di Thailand tuh. Ya udah, Indonesia nggak mau kalah sama Thailand. Di Indonesia udah launching all new Mitsubishi Triton, di Indonesia kita launching Mitsubishi the new SUV atau XM Concept. Nah, terus dari sisi kaki-kaki, mendukung ground clearance yang tinggi, mobil ini menggunakan velg ring 18. Mantep banget. Ring velg atau lingkar velg yang kurang lebih sama dengan yang ada di all new Pajero Sport Dakar. Wow. Compact SUV memiliki velg yang kurang lebih sama dengan SUV leather frame, tapi dengan profil ban yang pastinya beda. Dan ini membuat mobil ini jadi lebih gagah dengan desain velg yang futuristis dual tone juga. Membuat mobil ini harusnya menjadi lebih keren lagi. Untuk dapur pacunya, mobil ini infonya atau informasinya akan menggunakan mesin 1500 cc dipadukan dengan transmisi CVT yang harusnya itu lebih smooth, hemat bahan bakar, dan pastinya akan sangat nyaman untuk dikendarai. Dan untuk bagian penggeraknya, mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Ya, penggerak roda depan. Bos. Ya, menurut saya mesti diluruskan persepsi tentang yang mana lebih baik antara penggerak roda depan dengan penggerak roda belakang, karena menurut saya plus minus di antara keduanya, masing-masing di antara keduanya memiliki keunggulan. Dan satu hal yang paling menarik di mobil ini, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, adalah karena mobil ini menggandeng Yamaha sebagai produsen sound system premium yang akan membuat perjalanan kalian pada saat mengendarai mobil ini akan sangat nyaman, akan sangat menyenangkan. Dan ya termasuk buat kalian yang suka adrenalin, akan memacu adrenalin kalian. Nah, cukup adrenalin dalam mobil aja ya pada saat kalian dengar musik. Jangan adrenalin musiknya naik ya mobilnya digeber ya, hati-hatilah berkendara di jalanan. Yang jelas, sound system yang Yamaha yang disematkan di mobil ini akan membuat nuansa berkendara yang berbeda dengan mobil-mobil yang lainnya. Kemungkinan kalian gak akan temukan di mobil yang lainnya. Ini akan menjadi sangat nikmat pastinya dengan dynamic sound yang disematkan, yang diproduksi oleh Yamaha dan disematkan di mobil XFC atau the new SUV ini. Nah, informasi menariknya lagi, karena mobil ini sudah dipublish versi eksteriornya, kita bisa lihat ada claddingan tipis, lalu kemudian di bagian belakang juga dilengkapi dengan sensor parkir, lalu kemudian taillight atau lampu belakang yang bentuknya T-shape, lalu kemudian disematkan pula di fogger belakang, lalu wiper belakang dengan spoiler yang ada di bagian atas yang membuat mobil jadi kelihatan lebih sporty lagi, dengan high mount stop lamp. Satu hal yang sedikit agak kurang, tapi menurut saya ini ya ini debatable juga. Ada yang suka, ada yang nganggap itu biasa aja. Tapi mobil ini itu nggak dilengkapi dengan roof rail, padahal ini adalah SUV crossover. Tapi menurut saya ya banyak pesaing-pesaingnya juga memiliki hal yang sama, kayak misalkan si Honda HR-V. So menurut saya itu nggak jadi isu yang sangat menarik perhatian menurut saya. Nah, yang paling menarik lagi yang kita informasikan kali ini adalah karena kalian udah ngelihat eksteriornya, kerennya dapat, lalu kemudian featuresnya pasti akan dapat, karena kalau nggak salah juga akan mendapatkan fitur safety yang ada yang selama ini digunakan di Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Kurang lebih informasi detail tentang mobil ini akan disampaikan atau akan dipublish pada saat nantinya. Seenggaknya rasa penasaran kita tentang eksterior dari mobil ini udah terjawab. Interiornya juga kemungkinan besar akan memiliki detail yang sama dengan beberapa video pendek yang beredar selama ini. So, menurut saya udah eksteriornya udah dapat kerennya, interior kita tinggal tunggu aja. Dan buat kalian yang pada saat mobil ini dipublish beberapa jam yang lalu dan ngerasa mobil ini keren, pakai banget, dan kalian kepengen untuk segera mendapatkan unitnya, langsung inden bosku, atau langsung di booking unitnya hanya dengan 5 juta. 5 juta aja kalian booking unitnya, kalian udah menjadi orang yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dan mengendarai mobilnya di jalanan lebih awal. So bosku,
Untuk informasi indennya langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di bawah. Jangan lupa di follow Instagram kita dan TikTok kita juga dikunjungin di situ, dan nomor kontak WA ada di bagian sebelah kanan sini. Kurang lebih, atau kalau misalkan kalian lebih mudah, kepengen lebih mudah, maksudnya langsung diklik link WA yang ada di deskripsi video. So, bosku, tunggu apa lagi? Kalian udah tahu Xtereo. Sekali lagi, informasi umum lainnya mengenai sound systemnya, lalu kemudian dapur pacunya, lalu kemudian transmisinya, sistem penggeraknya, udah kalian dapatkan pula. So, segerakan untuk diinden, karena kemungkinan ya Agustus tanggal 10 sampai tanggal 12 Agustus ini akan dilakukan pameran dan mulai dilakukan penjualan di Gias. So, setelah itu mobilnya akan dibawa ke Makassar kurang lebih di akhir Agustus atau awal September. So, manfaatkan kesempatan yang terbatas ini, karena yang inden sudah semakin banyak. Segerakan bosku, jangan ditunda-tunda. Nah, itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan, dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.